Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Greeting Podcast. Perkenalkan, nama saya Nur Sodik, mahasiswa IAIN Pontianak, program studi Tadris Bahasa Inggris. Meskipun saya mengambil program studi Tadris Bahasa Inggris, tetapi tidak sama sekali mengurangi kecintaan saya terhadap bahasa Indonesia. Kita tahu bahwasanya setiap hari kita menggunakan bahasa, baik bahasa asing, bahasa Indonesia, maupun bahasa daerah-daerah masing-masing. Semua memiliki sejarah yang menarik untuk ditelusuri. Salah satunya adalah sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia sebenarnya bukan dimulai pada peristiwa Sumpah Pemuda yang pada tanggal 28 Oktober 1928. Akan tetapi jauh pada tahun 1900-an, yaitu pada abad ke-7 Masehi, era perdagangan, yang awalnya justru berasal dari bahasa Melayu. Era perdagangan pada abad ke-7 Masehi. Sejarah bahasa Indonesia dimulai sejak era perdagangan pada abad ke-7 Masehi. Penggunaan bahasa Melayu sendiri tidak terbatas pada kawasan Nusantara saja, akan tetapi sudah menyeluruh ke kawasan Asia Tenggara. Kala itu, bahasa yang digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berdagang di Asia Tenggara adalah bahasa Melayu. Banyak bukti yang dapat dijadikan sebagai landasan bahasa Melayu, antara lain yaitu prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuwo, dan Pakam. Bahasa yang digunakan pada prasasti-prasasti tersebut adalah bahasa Melayu kuno. Memang prasasti-prasasti tersebut berasal dari daerah perdagangan, yang mungkin membuka dugaan bahwa bahasa Melayu hanya digunakan di daerah transaksi tersebut. Lain juga mengatakan bahwa bahasa Melayu juga berasal dari Jawa Tengah yang dibuktikan dengan prasasti Ganda Suli yang juga menggunakan bahasa Melayu. Sejarah bahasa Indonesia jika ditelusuri lebih jauh lagi mempunyai karakteristik yang benar-benar beragam, berangkat dari bahasa Melayu kuno. Seiring berjalannya waktu, bangsa Indonesia di belahan Nusantara juga mempunyai interaksi dengan berbagai macam bahasa dan kebudayaan lain. Interaksi ini sangat berpengaruh pada perkembangan sejarah bahasa Indonesia. Kebudayaan yang juga berpengaruh pada sejarah bahasa Indonesia antara lain adalah bahasa Sanskerta, bahasa Arab, bahasa Persia, dan tak penting adalah bahasa dan kebudayaan bangsa Eropa. Terlepas dari semua itu, entah bagaimana persiapan dan pengamalan sehingga menjadi bahasa nomor satu dan bahasa kesatuan bangsa Indonesia dan dijadikan sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa Indonesia mulai sejak peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan bahwasannya bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa Indonesia juga dapat digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Peristiwa yang tak kalah penting adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak awal kemunculannya, Indonesia memang mempunyai bahasa, suku, bangsa yang heterogen dan tidak menjadi misalnya sehingga membuat bangsa Indonesia dapat bersaing di kancah internasional. Jika kalian suka video ini, silahkan subscribe, like, comment, share, hidupkan notification loncengnya agar kalian dapat mengupload video-video baru dari kami. Bye bye.